1.1.0.2.3.4.5. Oke, kali ini saya akan membuat tutor, membuat peta klorofil A dan juga ekspektasi ikan laut di perairan Kalimantan Utara. Nah, dan juga akan menghubungkan hasil penemuan tersebut bagaimana. Nah, kali ini saya akan membuat petanya itu. Yang pertama-tama kita membuka Chrome. Oke, di sini Chrome sudah terbuka, kita tinggal cari saja nama Ocean Color namanya. Langsung muncul seperti ini level 3 dan juga 4. Lalu klik itu 2 kali, lalu akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, di sini tinggal menyesuaikan dari datanya tanggal berapa. Nah, biasanya ini kita menggunakan data paling terbaru pada tahun yang ketiga yang sedang kita inikan. Dan ini pada akhir bulan dengan bulan yang oke, jadi muncul seperti ini. Nah, tinggal menyesuaikan di bagian-bagian tertentu ini ya. Lalu di sini kita pilih periodnya monthly. Kita menggunakan dua produk, yaitu Profit Concentration dan juga SST atau Sea Surface Temperature. Nah, setelah kamu menyesuaikan ini semua dari start date dan juga end date yang kita gunakan, kita langsung mengklik extract or download data. Nah, kamu seperti ini, kamu tinggal menyesuaikan juga mencek yang bagian-bagian yang sudah pas di atas. Nah, setelah itu kamu pilih di sini map, lalu kamu download. Akan muncul seperti ini. Tinggal kamu kontrol A, kontrol C, terus kamu buka new tab yang baru, lalu kamu kontrol V. Nah, setelah itu kamu klik klik di enter. Nanti dia akan muncul seperti ini, akan mendownload. Tadi sudah terdownload akan. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya, yaitu SeaDAS. Oke, teman-teman, tadi sudah memasukkan datanya. Nah, jadi yang pertama itu kita klik file di sini, open product, lalu kita pilih mana data yang mau kita gunakan. Setelah itu tinggal klik, lalu nanti akan muncul seperti ini. Kita cari di mana data kita tersimpan. Di Oceanografi Perikanan. Nah, di sini ini dia tadi yang kita masukkan, Aqua Modis 2025. Aqua Modis 2025 ini tadi yang kita masukkan. Setelah kita klik ini, langsung kita open. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman, nah, lalu kita pilih bandnya. Nah, setelah itu kita klik core ini. Lalu nanti, teman-teman, setelah itu di sini juga ada bagian-bagian harus diperhatikan. Nah, sebelumnya kita men-unchecklist ini semua, unchecklist. Setelah itu sebelumnya dia seperti ini, ya, dia seperti ini, warnanya seperti ini letaknya. Lalu kita unchecklist dia, lalu kita tambahkan tadi yang seperti ini, lalu kita unchecklist seperti itu. Nah, setelah itu kita menentukan di mana geometri yang sudah dibuat tadi. Nah, ini dia tadi geometrinya. Nah, di sini tadi kita pilih dulu ini, lalu kita kotak dia. Nah, setelah itu kita ekspor datanya dulu. Langsung kita klik kanan, lalu ekspor max pixel. Nah, pilih write to file ini. Nah, lalu kamu tinggal save atau ganti namanya saja. Nah, setelah itu akan tersimpan datanya, lalu nanti kita masuk lagi ke software yang baru. Oke, teman-teman, tadi sudah kita dari SeaDAS. Nah, kita masuk ke sini, ke Excel, di mana kita klik data ini, nanti data di sini. Dan nanti kamu pilih ini from text yang ini. Nanti kamu pilih data yang mau kamu masukkan ke file, itu data dari yang telah kamu simpan dari SeaDAS. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita hapus ada yang kita unchecklist, misalnya di sini. Langsung unchecklist saja none. Nah, yang tadi yang seperti ini. Nah, yang kita butuhkan dari data tadi yang telah kita download dari SeaDAS itu tadi ada beberapa, tapi yang kita butuhkan cuma 3, lalu itu latitude and floor area. Nah, setelah bersih seperti ini, teman-teman, tinggal kita simpan lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke file selanjutnya, ke software yaitu SeaDAS. Oke, teman-teman, mungkin SeaDAS artis maksudnya sudah biasa bagi kita. Nah, tadi juga saya sudah memasukkan ini beberapa bagian layout. Jadi kita tinggal ini file, lalu add data, lalu kita klik ini add xy datanya. Setelah itu nanti di sini ada pemilihan data kita, di mana kita buat datanya. Nah, setelah itu jangan sampai lupa kamu menyimpan datanya itu ada di mana, biar mempercepat waktu. Nah, di sini di mana? Di sini tadi saya simpannya. Nah, setelah itu di sini. Nah, tadi saya memasukkan data ini, core ini. Nah, setelah itu kita coba
ini. Jangan lupa di sini ada biasanya ada klor A atau SST di sini salah satunya. Tapi karena saya sudah masukkan data di sini, jadi tidak ada lagi SST atau ini. Tapi tadi ini ada. Nah, setelah itu kamu jangan lupa edit. Di sini kamu harus pilih SST atau klor ya, sesuai yang pengen kamu buat produknya apa. Lalu di sini tuh kamu jangan lupa pilih. Di sini ada 3 bagian, kamu tinggal pilih grafik coordinate system saja. Lalu setelah itu kamu pilih WGS yang ini, lalu kamu tinggal klik OK saja. Setelah kamu OK kan, kamu OK kan juga di WGS. Nah, setelah itu sebelum masuk ke sini ke IDW, jangan lupa sebelumnya kamu harus mengklik data sebelumnya, lalu kamu pilih data, pilih export data. Nah, tinggal kamu OK saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini, export output 24. Nah, setelah itu kamu checklist yang tadi, export output 23-nya. Lalu kamu pilih search ini yang di sini, lalu kamu cari IDW ini, lalu kamu klik 2 kali spatial analysis. Nah, lalu di sini kamu pilih datanya tadi kamu masukkan. Nah, setelah itu akan muncul IDW-nya yang ini, IDW S1. Nah, setelah itu kamu bisa mengeditnya dengan memilih properties dengan klik kanan pada IDW ini, lalu kamu pilih properties, lalu pilih simbol launching classified, lalu kamu pilih di sini ada color ramp-nya. Nah, harus dari merah ke hijau ya. Nah, setelah seperti itu kamu langsung tinggal OK-kan saja. Nah, setelah itu akan seperti ini. Lalu kamu masukkan ini dia batas wilayah. Kamu tinggal klik ini add data, lalu kamu masukkan di mana kamu menyimpan SHP batas provinsi. Batas provinsi seperti ini. Harus SHP ya teman-teman. Nah, setelah itu akan seperti ini. Lalu kita akan melewat petanya. Yang akan kita lakukan yaitu kita buat dulu page and print setup-nya. Nah, di sini kamu tinggal pilih mau buat petanya itu dalam bentuk kertas yang bagaimana, landscape atau portrait. Nah, mau kertas A4 juga bedakan, mau A5, A6, terserah sesuai yang kita mau, yang penting petanya bisa fungsikan lebar. Setelah itu kamu tinggal klik OK kan saja. Nah, lalu di sini garis lintang bujur ini bisa kamu buat pada peta, di mana kamu tinggal klik propertiesnya saja. Lalu kamu pilih grids-nya, lalu new grid. Setelah itu kamu atur next. Di sini kamu yang milih menentukan, lalu next. Nah, setelah kamu next, lalu di sini ada finish nanti. Nah, nanti garis bujur dan juga garis lintangnya akan muncul. Lalu untuk bagian-bagian di sini tinggal menambahkan bagian-bagian ini saja. Seperti judul, kamu tinggal klik ini, lalu kamu klik seperti ini, akan muncul teks untuk kamu masukkan. Ini skala arah mata angin juga. Scale bar itu tinggal kita pilih di insert. Di sini ada insert namanya. Dan ini merupakan data frame di mana kita menambahkan oke, setelah ini seperti ini. Untuk data frame mungkin itu bisa kita buat gridnya juga tidak. Kita lanjut saja. Oke. Di sini untuk legenda kita tinggal klik insert, di sini langsung ada legend. Nah, setelah ada legend, nah kamu tinggal masukkan mana yang mau dilegendakan. Nah, di sini yang mau kita legendakan itu yang ini peta utama. Nah, itu akan kita masukkan yang mana ini kayak seperti ini, kita balikkan. Hanya butuh LDW SKP. Lalu kita next kan saja. Lalu finish, nanti akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita tinggal menambahkan bagian-bagian yang menjadi komponen-komponen peta. Di mana seperti 502 juga kita mencari di sini unit. Kita mencari gambarnya. Langsung kita copy saja, kita masuk lagi ke archive. Lalu kita pilihkan. Sudah, lalu ini bisa kita copy lagi. Okay. Klik di sini. Fakultas tinggal apply saja, lalu apply.
buat. Kita ini kita hilangkan, kita kecilkan hanya 11, mau lebih kecil juga bisa, 8. Nah, seperti ini. Mau kita ini kan boleh. Oke. Lalu setelah itu kita jangan lupa mau buat sumber datanya. Nah, sumber data yang kita gunakan itu ada beberapa ya. Nah, ini kita Ctrl C lagi, lalu kita Ctrl V di sini. Nah, ini bisa menjadi pacuan kita. Nah, di sini tinggal kamu klik apa saja menjadi sumber datanya. Pertama, ocean data. Nah, kita buat bisa dalam kurung Kelvin dan SPL strukturnya. Setelah itu kita kasih yang kedua yaitu batas provinsi. Oke, setelah itu tinggal klik OK saja. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk itu nggak usah kita buat ini. Oke, mungkin segitu saja. Jangan lupa tambahkan nama kartografernya di sini. Kita tinggal edit nama kita. Kartografer Rosalie Utara. Oke. Oke, ini dia hasil layout kita. Untuk menemukannya, klik ini lalu export map. Kita tunggu. Dia dalam bentuk JPG saja. Akan didata. Kita baru hasil peta. Kali ini kita akan membuat video tutor cara membuat peta SST atau permukaan laut di Provinsi Kalimantan Utara.
Nah, sama seperti video sebelumnya, yang pertama kita tuh mendownload di NASA Color. Nah, langsung buka saja NASA Color ini. Ini langsung ada, teman-teman. Langsung klik Ocean Color level 3 dan juga 4 ini. Tunggu beberapa saat sampai dia terbuka. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, kamu tinggal klik Launch Ocean Color level 3 dan 4 browser seperti di sini. Klik saja, tunggu sampai dia terbuka juga. Oke, videonya sudah terbuka seperti ini. Nah, setelah itu kamu menentukan produk statusnya, instrumennya, produknya. Nah, ini dimulai dengan data terbaru, dimulai tanggal 1 bulan 11 ya. Karena bulan 12 belum ada datanya. Jadi kita pakai bulan 11 sampai tanggal 31 bulan 11 juga. Jangan lupa tahunnya harus sama, tahun 2025 juga di sini. Nah, di sini kamu ganti jangan sehari-hari tapi bulanan atau monthly kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, setelah semuanya sudah sesuai, lalu kamu tinggal klik ekstrak atau unduh data yang ada di sini, tunggu sampai dia masuk ke halaman bukunya. Nah, ini untuk lebih memastikan lagi seperti ini. Setelah semuanya pasti, kamu tinggal klik dipetakan atau kalau dalam bahasa Inggris di sini map. Nah, lalu setelah itu kamu unduh. Nah, setelah kamu unduh, oke, akan muncul seperti ini, link seperti ini. Oke, mungkin kita salin, lalu oke, setelah kita salin itu akan muncul seperti ini. Kita buat username kita. Sebelumnya kita sudah mendaftar, kita masukkan password kita. Nah, ini langsung terdownload ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat unduh Aqua Modus seperti ini file yang sudah terunduh nanti. Nah, setelah itu kita masuk ke software Sidas, lalu kita klik file. Nah, setelah itu akan muncul open product file, open product. Sorry agak lelet karena jaringan mungkin. Oke, open product. Setelah itu nah akan muncul seperti ini, lalu cari nama file yang kita unduh tadi dari NASA itu. Lalu setelah itu kita cari dulu, jangan sampai lupa ya teman-teman di mana kamu menyimpannya karena itu sangat berpengaruh. Oke, langsung saja. Nah, ini dia filenya sudah ketemu. Nah, setelah itu kita klik open. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, jadi di sini ada warna yang seperti ini, biru-biru yang bagus. Nah, filenya sudah masuk. Lalu kita klik tanda segitiga yang ada di situ. Lalu kita buka Behance, kita buka SST. Kita tunggu beberapa saat sampai dia berhasil. Oke, mungkin kita tunggu dulu jaringan mungkin agak. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita buat dia menjadi world map atau NASA. Nah, kita unchecklist semua SST, vector depth, max. Nah, jadi kita zoom dulu peta ini. Nah, kali ini saya mengambil wilayahnya itu di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini merupakan Provinsi Kalimantan ya teman-teman. Nah, saya ambil yang di bagian Kalimantan Utara, yang di bagian ya atas sini ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita kotaki. Ya, tadi saya sudah mencet itu rectangle-nya. Nah, langsung masuk saja ke geometri. Tadi buka vektor data dulu. Klik 2 kali. Setelah itu kembali lagi ke SST. Nah, setelah itu klik kanan lalu export max. Lalu ganti base jadi geometri lalu klik OK, lalu sampai dia masuk nanti. White to file. Nah, kita ubah namanya di sini menjadi SST sesuai apa nama yang bisa teman-teman ingat. Nah, setelah itu ingat di mana nanti ya disimpan. Ada tanggalnya tanggal 1 bulan 11 sampai tanggal 30 bulan 11.
Oke, setelah itu kamu masuk ke software Setelah Sidas di teman-teman sini. menentukan di mana mau Nah, disimpan setelah itu kamu nanti, klik file di langsung sini, save saja, open, klik file, langsung save. Nah, file, tunggu beberapa saat, open mungkin. product, Oke, tadi filenya sudah tersimpan teman-teman dari software open Sidas. Nah, product, kita lalu langsung masuk kamu ke cari software di Excel. mana Nah, teman-teman tersimpan buka file yang kamu oh buat ya, tadi. file yang baru Cari yang dulu masih ya. kosong. Nah, setelah itu klik data, klik yang di sini sebelah Ini kanan ini. Nah, sudah klik from text. terbuka atau sudah Tunggu. ini. Nah, teman-teman Kita harus tunggu ingat beberapa tadi di mana saat. menyimpan file yang sudah kita download dari Oh, langsung saja Sidas. Nah, saya cari zoom dulu dulu. Kayaknya saya agak bingung setelah di seperti sini. ini. Nah, Di lalu mana saya kamu menyimpan. Oke, cari. Kali saya ini cari saya akan dulu. membuat peta di Provinsi Kalimantan Utara. Oke. Nah, Kalimantan Utara di sebelah sini, jadi saya akan mengambilnya. Nah, saya kotaki dulu di bagian sini. Ya, di bagian sini. Nah, setelah itu saya masuk ke vektor data dan saya Oh klik ya, saya simpan di sini geometrinya sepertinya. dua Oke, kali. dicari dulu di sini teman-teman ya, Nah, saya SST. masuk lagi ke SST-nya. Oke, jadi saya simpan di sini. Nah, setelah Langsung itu saya kamu buka klik di sini. kanan. Lalu Nah, kamu langsung format saja pixel. Lalu teman-teman kamu ganti base-nya finish. jadi geometri. Oke. Lalu kamu oke. Nah, yang kita hapus itu file Tunggu SST-nya sampai ada sama white file. pixel Nah, X, setelah itu pixel ini Y-nya kita teman-teman. ganti jadi SST 2025. Ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggalkan longitude, latitude SST-nya. Nah, setelah itu kita klik SST, kita filter dulu apa di sini kita tidak menggunakan NaN-nya ya. Jadi kita unchecklist. Nah, lalu kita next kan. Oke. Nah, kita simpan file ini. Nah, kita simpan di mana seperti file-file sebelumnya ya. Oke. Kita tunggu sampai Kita beri dia namanya sesuai yang kita mau, yang bisa kita ingat. Oke, saya buat namanya di sini. Nah, saya pilih dulu mau disimpan di mana. Oke, saya buat namanya di sini data bersih SST 2025. Setelah itu kamu Oke, mungkin itu saja. Nah, setelah file ini tersimpan, kita lalu masuk ke setelah itu kamu harus software ArcGIS. Oke, jadi ini merupakan kita sudah masuk di layout peta di ArcGIS. Dan ini kita melayout peta untuk buat legendanya. Setelah itu kita tunggu dulu loading. Oke. Setelah itu oke. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kita hapus dulu. Mazmur 145 ayat 1 ayat 2. Aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya. Oke, kita next. Kita tambahkan di sini A-nya sebagai legenda. Oke. Langsung saja kita buat background untuk legendanya. Lalu setelah itu kita geser ya seperti ini, sama seperti cara melayout peta di legenda melihat peta di peta sebaran klorofil A di Kalimantan Utara, sama seperti itu juga. Nah, kamu cari NNA. Nah, NNA unchecklist seperti ini. Oke, langsung oke kan saja. Setelah itu file, save as, displays, data D, aqua modis. Nah, setelah itu kamu kasih namanya, mungkin saya kasih di sini data bersih SST 2025. Oke, langsung saya save. Setelah itu saya masuk ke ArcGIS. Oke, saya buka ArcGIS-nya.
Saya buka ArcGIS. Mungkin agak lama, kita tunggu ArcGIS sampai terbuka. Oke teman-teman, setelah itu kita masuk ke sini, file, kita masuk ke ArcGIS tadi. Setelah peta di layout, kita bisa menyimpannya dalam bentuk JPG. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.